Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Topik ini disajikan tanpa bermaksud merendahkan para pihak. Kita mulai. Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid dan musola. Setuju, Pak. Sebagai rakyat yang taat cari berkat jalan agar tidak melarat ke akhirat, saya setuju. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas seusai bertemu dengan tokoh agama di Pekanbaru, Provinsi Riau, menyatakan surat edaran itu tidak melarang masjid maupun musola menggunakan toa. Dia mempersilahkan karena itu bagian dari syiar Islam. Nah, seperti judul pada konten ini, yaitu toa masjid kehilangan gaungnya. Maka ini kisahnya. Sesepuh desa kami mendirikan sanggar dalam bahasa Jawa kuno yang kemudian masyarakat secara umum menyebutnya langgar. Sudah puluhan tahun berdiri, walau hanya berdinding gedek atau tepas dari kulit bambu, beratap genteng kreweng. Langgar itu selalu menjadi tempat samadhi atau semadi, atau bertapa, atau tafakur, atau sholat-sholat fardu dan sholat lainnya. Ada juga toa pengeras suara yang sudah berumur, lebih tua dari saya, peninggalan penjajah. Beberapa ratus meter dari langgar ada masjid besar dan megah dengan toa di sekeliling menaranya. Toa akan mulai berbunyi pada saat menjelang sholat fardu lalu azan sehari 5 kali, dan tentunya pada saat acara pengajian, peringatan hari besar Islam, dan takbiran menjelang dan saat Idul Fitri dan Idul Adha. Volume suaranya bisa sampai 1 kilometer lebih. Maklum, daerah kami di kaki gunung yang tidak berisik hingar-bingar suara kendaraan seperti di perkotaan. Nah, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran di masjid itu dari sebuah kaset rekaman atau flash disk yang diperdengarkan, bukan suara asli orang membaca. Rekaman itu akan berhenti sampai saat dikumandangkannya azan. Selama masa itu terdengar alunan suara orang ngaji berbahasa Arab yang tidak dibacakan artinya sama sekali. Jadi pendengar tidak tahu apa artinya. Beda dengan langgar kami yang setiap menjelang azan akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran langsung oleh anak-anak, yang lalu dibacakan artinya hingga pendengar bisa tahu arti yang dingajikannya. Sebuah tradisi lama yang tetap dipertahankan, menggunakan toa juga dengan volume maksimal. Hanya karena alatnya sudah uzur, jadi tidak keras suaranya keluar. Sering orang yang jauh rumahnya datang protes karena tidak kedengaran suaranya, bukan karena keberisikan. Kebiasaan di langgar kami, pada saat selesai sholat isya, sering dilanjut dengan jagong atau jagongan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran
atau sholawatan berbahasa Jawa dengan langgam Jawa. Disebut eling-eling atau mengingat-ingat. 5-10 ayat saja lalu dibacakan artinya. Kemudian dikaji bersama apa maknanya. Lalu esoknya bisa diamalkan dengan perbuatan. Kegiatan ini kami sebut ngaji wengi. Ada lagu Tombo Ati atau obat hati. Tombo ati ono 5 perkorone, kaping pisan maca Quran lan maknane. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jadi ngaji atau dibaca lalu dikaji apa maksudnya. Setelah tahu maksudnya baru diamalkan dengan perbuatan. Jadi yang utama adalah mengamalkan dengan perbuatan. Al-Quran itu buku panduan buat manusia yang masih hidup agar hidupnya benar dan selamat. Ada nasihatnya. Amalkanlah walau 1 ayat yang engkau mampu, buktikan dengan manfaat. Manfaat buat diri dan keluarga serta lingkungan, manfaat selamat dan menyelamatkan. Jadi keutamaannya Al-Quran itu diamalkan dengan perbuatan, bukan dibaca dilakukan dengan indah, bukan dibaca keras-keras. Ngaji wengi kami bisa berjam-jam dan hanya berteman suara binatang malam dan teh kopi sebagai penghangat rasa persaudaraan senasib semanusia. Tidak ada bayar-bayaran, tidak ada amplop-amplopan. Apa Kanjeng Rasulullah diamplopi atau pasang tarif? Apa hidup dengan kemewahan duniawi? Makin malam, makin dingin, makin banyak yang hadir. Bahkan juga dari penganut agama lain. Karena memang desa kami penduduknya menganut beragam keyakinan dan agama. Sering juga saudara-saudara itu membawa kitab agamanya, lalu kita kaji bersama. Sebuah muzakaroh atau diskusi tanpa emosi lintas agama, dan tentunya pembuktian manfaat terhadap kehidupan. Itulah rohnya Langgar kami hingga selalu hidup. Selama ini masjid dan musola sebagian besar hanya menyetel suara pengajian dan pembacaan tanpa arti, apalagi maknanya. Kehilangan sebagian rohnya toa, walau keras suaranya, walau baru dan mahal sekalipun. Apa tidak bisa fungsinya kembali seperti toa peninggalan penjajah seperti di Langgar kami? Demi keharmonisan dan dinamisme bermasyarakat yang beragam agama, maka wajar saja dikeluarkan peraturan penggunaan toa. Karena para pendengar toa bukan hanya umat Islam saja yang tidak tahu artinya, tetapi ada juga umat lain yang juga tidak tahu artinya sama sekali, apalagi maknanya. Jadi toa kami tidak pernah kehilangan gaungnya walau sudah tua. Suaranya membuat tentram yang menentramkan semua makhluk hidup dan alam, rahmatan lil alamin. Sebuah kesederhanaan hidup yang menyelaraskan dengan alam. Hanya ketentraman sebagai perhiasannya, sambil antri menanti masuk kuburan. Demikian pemirsa,
Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Salam hormat. Salam selamat dan menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.